Cerita dimulai dengan pasangan suami istri yang bahagia bernama Soleh dan Maya dan memiliki seorang putra berusia 15 tahun yang bernama Rizky. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan karena prestasi hebat dalam karir mereka. Maya adalah seorang dokter yang penuh dedikasi, sementara Soleh menjabat sebagai manajer IT yang berpengalaman. Dalam perjalanan hidup mereka saling mendukung dan saling menciptakan lingkungan yang hangat dan penuh cinta di rumah. Keluarga ini adalah contoh harmoni dan kebersamaan, memberikan rezeki masa depan yang cerah dan penuh harapan dalam kehidupan yang sibuk pekerjaan, yang dijalani oleh Soleh dan Maya. Membutuhkan komitmen waktu yang banyak, namun mereka memiliki pemahaman yang kuat satu sama lain dan mampu menemukan keseimbangan antara karir dan keluarga. Meskipun tuntutan pekerjaan mereka selalu menyisihkan waktu untuk keluarga. Andre, seorang rekan kerja Maya di rumah sakit, memiliki keinginan untuk mengajak Maya bermain futsal bersamanya. Namun Maya yang sangat menjaga keharmonisan keluarga berusaha keras untuk mempertahankan kepercayaan suaminya tanpa menyakiti hatinya. Meskipun mungkin tertarik dengan ajakan Andre, Maya dengan bijaksana menolak tawaran tersebut, mengutamakan kesetiaan pada suaminya yang berusaha menjaga pernikahan mereka. Suatu ketika, setelah pulang dari proyek di luar negeri, Soleh mengatakan sangat dinantikan oleh Maya. Rindu berat satu sama lain begitu kuat, namun kejutannya tak terduga menunggu di perjalanan pulang di bandara. Soleh tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk bercerai kepada Maya. Kejutan ini membuat Maya terkejut dan sedih, namun dalam hatinya masih ada keinginan yang kuat untuk tetap bersama Soleh. Dengan hati yang kuat, dengan hati yang bergetar, Maya meminta penjelasan atas alasan yang membuat suaminya ingin mengakhiri pernikahan mereka. Saat itu Maya yang tak dapat berkata-kata saat Soleh dengan tegas menyatakan keinginannya untuk berpisah. Hati hancur mendengar keputusan itu. Namun ia tidak bisa mengubah pikiran suaminya. Soleh pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki tanpa ingin merepotkan Maya. Maya tanpa ragu mengikuti Soleh dari belakang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun kejadian lain menanti Maya saat ia mengetahui bahwa Soleh telah memiliki pacar baru bernama Susan. Hati terasa remuk saat menyadari bahwa Soleh telah melangkah maju dengan orang lain. Perasaan campur aduk memenuhi pikiran Maya dan ia berusaha mencari cara untuk menghadapi kenyataan yang tak terduga ini. Setelah beberapa minggu berlalu, Maya diminta untuk mengurus surat perceraian mereka. Dengan hati yang berat, mereka berdua akhirnya secara resmi berpisah. Rasa sedih dan kesepian pun menghampiri Maya. Namun seorang rekan kerjanya bernama Lina mencoba menghiburnya dengan mengajak pergi berpesta. Tanpa banyak pikir, Maya menerima ajakan tersebut, berharap bahwa momen tersebut bisa membantu menghilangkan sedikit kesedihan yang menghantui hatinya. Dalam keadaan yang penuh perasaan campur aduk, Maya bersedia melupakan sejenak beban yang ia pikul dan membiarkan dirinya merasakan sedikit kegembiraan dalam pesta yang dihadiri bersama Lina. Di pesta tersebut, Maya mendapatkan tawaran dari seorang pria tua dengan terang-terangan mengajaknya bermain futsal. Namun sebelum Maya sempat menanggapinya, kejadian mengejutkan terjadi. Andre, seorang mantan pasien Maya 5 tahun yang lalu, datang dan memberikan pertolongannya. Andre dengan sikap melindungi Maya menghadapi pria tersebut yang berusaha memaksanya. Dalam insiden tersebut terjadi perkelahian antara Andre dan pria tua tersebut hingga Andre terluka di hidungnya. Namun rupanya insiden tersebut menjadi kesempatan bagi Andre untuk mendekati Maya karena ia juga tertarik pada Maya. Tanpa membuang waktu, malam itu Andre langsung mengajak Maya bermain futsal. Meskipun Maya merasa ragu, akhirnya menerima ajakan dari Andre. Keduanya memulai permainan futsal tersebut dengan hati bercampur aduk. Mereka menikmati momen tersebut. Maya merasa mulai ada kehangatan dan kenyamanan dalam kehadiran Andre, dan mereka semakin dekat satu sama lain. Dalam permainan futsal tersebut, Maya dan Andre menemukan ikatan yang baru yang mulai tumbuh, membawa mereka ke dalam petualangan baru dan dalam kehidupan mereka. Setelah keduanya menunjukkan keahlian dalam permainan tersebut, Andre selalu berkeinginan untuk bermain kembali bersama Maya. Ternyata Maya merasakan hal yang sama, terlihat dari tindakannya menyuruh anaknya pergi ke rumah ayahnya. Ia ingin fokus bermain futsal dengan Andre.
Semakin hari, keinginan mereka dalam bermain futsal semakin kuat dan mereka terus menikmati waktu bersama di lapangan. Hari demi hari meyakini merasa kebahagiaan yang datang lagi dalam dirinya. Ia telah jatuh cinta yang kedua kalinya. Perasaan yang muncul dalam dirinya begitu kuat dan mengisi hatinya dengan kehangatan yang luar biasa. Maya kini mampu menemukan cinta baru. Maya sering mengunjungi kos Andre dan bermain futsal di sana. Permainan itu begitu menguras tenaga bagi Maya, sehingga seringkali ia terlambat masuk kerja karena kelelahan. Meskipun begitu, kelelahan tersebut tidak mengurangi semangat Maya dan terus bermain dan menikmati waktu bersama Andre. Meskipun harus menghadapi konsekuensi terlambat masuk kerja, Maya merasa bahwa setiap detik yang ia habiskan bersama Andre adalah kebahagiaan baginya. Setelah 6 bulan, Maya mulai dihadapkan dengan berbagai macam masalah rumah. Rumah yang dia tempati sebelumnya belum lunas dan bising mengancam akan melelahnya di tengah kekacauan ini. Rizky akhirnya mengetahui bahwa ibunya sering mengundang Andre ke rumahnya, bahkan melihat mereka bermain bersama. Kejadian ini membuat Maya merasa bingung dan terombang-ambing. Akhirnya, dia memutuskan untuk berdamai dengan anaknya dan mengutamakan keharmonisan keluarga. Hal ini memaksa Maya mengakhiri hubungannya dengan Andre. Meskipun Andre sendiri berniat untuk menikahinya, keputusan ini bukanlah yang mudah bagi Maya, tetapi dia mengutamakan kepentingan dan kebahagiaan anaknya di tengah segalanya. Meskipun Maya telah mengakhiri hubungannya dengan Andre, itu tidak dapat membuatnya bisa langsung berdamai dengan anaknya. Dampaknya, Maya merasa sering kesepian di rumah karena Rizky lebih sering bersama ayahnya dan teman-teman sekolahnya. Merasa terisolasi, Maya mengambil keputusan nekat untuk mengunjungi Andre di kosannya. Namun ketika tiba di kosan tersebut mendapati Andre sudah memiliki pacar baru. Meskipun begitu, Andre memberikan isyarat bahwa sebenarnya dia masih ingin bersama Maya. Situasi ini membingungkan Maya dan menghadapinya dengan perasaan dilema antara harapan dan kekecewaan. Hati Maya menjadi semakin terombang-ambing di tengah keadaan ini, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab tentang masa depan hubungannya mereka. Keesokan harinya, Maya sangat terkejut ketika Rizky tiba-tiba pingsan. Penderitaan Rizky yang semakin bertambah parah karena pikirannya yang selalu dipenuhi dengan masalah orang tuanya mempengaruhi dirinya dirawat di rumah sakit. Kejadian ini titik balik dalam hubungan Maya dan Susan. Menyadari bahwa pentingnya saling mendukung dan mempererat ikatan keluarga, mereka pun sepakat untuk mengadakan acara makan-makan sebagai bentuk kebersamaan. Setelah Rizky sembuh, Maya mendapatkan keberhasilan dengan memenangkan lelang rumah yang hampir disita oleh leasing. Kembali di tengah persiapan acara makan-makan, Maya menyempatkan diri untuk bermain futsal dengan Soleh. Mereka berdua merasa terdorong untuk merasakan kebersamaan dan kesenangan yang lama tidak mereka rasakan. Setelah Rizky sembuh, Maya merasakan kebahagiaan kembali menghampirinya. Rizky telah menerima kenyataan bahwa orang tuanya berpisah dan dia memaafkan ibunya atas kesalahan yang pernah terjadi dengan Andre. Maya merasa lega karena dia tidak lagi dibebani oleh masa lalu, dan anaknya akhirnya bisa melihat kedua orang tuanya bahagia dengan penuh semangat dan keyakinan baru. Maya memutuskan untuk menjalin hubungan kembali dengan Andre. Seiring berjalannya waktu, film tentang kehidupan Maya yang penuh perjuangan dan akhirnya menemukan kebahagiaan pun berakhir dengan indah dan tamat. Terima kasih telah menonton.